Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novera Betty Halisah. Nomor induk mahasiswa 21021050020. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer kelas C. Video ini berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang bertema Pancasila sebagai sistem etika, di mana pembahasannya akan menyesuaikan dengan pertanyaan yang diberikan sebagai tugas dari mata kuliah ini. Nah, langsung saja kita simak pertanyaan sekaligus jawaban yang akan saya berikan. Nomor 1, ceritakanlah bagaimana etika yang biasa Anda lakukan ketika mengikuti perkuliahan secara daring. Sebelumnya, perlu kita ketahui, apa sih etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani entikos yang artinya timbul dari kebiasaan. Lantas, bagaimana sih etika yang saya biasa lakukan ketika mengikuti perkuliahan daring? Perkuliahan daring menggunakan dua metode. Yang pertama, kelas sinkronus, dan yang kedua adalah kelas asinkronus. Kelas sinkronus dilaksanakan dengan mengadakan virtual meet, menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk virtual meet seperti Google Meet atau Zoom, dan aplikasi lainnya yang mendukung. Etika yang biasa saya lakukan ketika mengikuti kelas sinkronus pertama adalah mengenakan pakaian yang rapi. Yang kedua, mengaktifkan kamera atau tidak menonaktifkan kamera selama proses perkuliahan, kecuali apabila terjadi kendala seperti kendala jaringan atau ketika mengikuti virtual meet kita sedang berada di tempat yang ramai. Hal tersebut bisa saja mempengaruhi konsentrasi dosen. Namun perlu digarisbawahi, sebelum menonaktifkan kamera, terlebih dahulu meminta izin. Yang ketiga, menonaktifkan mikrofon selama proses perkuliahan berlangsung. Mengapa demikian? Karena bisa saja dengan mengaktifkan mikrofon, materi yang diberikan oleh dosen tidak akan terdengar jelas. Tentu saja itu akan membuat proses perkuliahan tidak efektif. 4. Tidak menggunakan fasilitas virtual meet untuk hal-hal yang tidak penting, seperti misalnya mengirim chat padahal isinya tidak penting. Kemudian mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand padahal tidak ada yang ingin disampaikan. Satu lagi yang paling penting adalah menjawab salam yang diberikan oleh dosen atau teman kita saat sedang berdiskusi. Hal tersebut merupakan cara kita untuk menghargai orang lain. Metode asinkronus adalah metode yang digunakan selama proses perkuliahan daring, di mana dosen dan mahasiswa tidak melakukan pertemuan secara virtual meet, tapi dosen memberikan tugas kepada mahasiswa melalui aplikasi misalnya LMS, aplikasi Google Classroom, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang digunakan. Etika yang biasa saya lakukan ketika mengikuti kelas asinkronus adalah membaca materi yang diberikan oleh dosen, mengerjakan instruksi atau tugas yang diberikan oleh dosen tepat waktu. Pertanyaan nomor 2, apakah etika yang biasa Anda lakukan itu telah sesuai dengan Pancasila? Mengapa Anda mengatakan demikian? Menurut saya, etika yang saya lakukan sudah sesuai dengan Pancasila. Korelasinya dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, berisi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai sesama manusia harus saling menghormati, harus memiliki adab sebagai manusia. Yang kedua adalah saling memenuhi hak dan kewajiban. Pertanyaan nomor 3, apakah nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan sekitar Anda telah sesuai dengan Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Menurut pengamatan yang telah saya lakukan kepada lingkungan masyarakat di sekitar saya menemukan bahwa nilai-nilai etika yang diterapkan di lingkungan saya sudah sesuai dengan Pancasila. Nomor 1, nilai ketuhanan yang berasal dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Secara hierarkis, nilai ketuhanan adalah nilai yang paling tinggi, di mana segala kebaikan berawal atau diturunkan dari nilai ketuhanan ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan. Contoh di lingkungan saya adalah menghormati orang lain yang berbeda agama. Yang kedua, nilai kemanusiaan berasal dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok nilai kemanusiaan ada dua, yaitu keadilan dan beradab. Contoh yang saya temui di lingkungan sekitar saya adalah menghormati hak-hak dan kewajiban antar sesama anggota masyarakat. Ketiga, nilai persatuan berasal dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila mampu memperkuat persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat. Seperti yang saya temui di lingkungan sekitar saya adalah melaksanakan gotong royong. Yang keempat, nilai kerakyatan
berasal dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana di dalamnya terdapat nilai lain yang penting, yaitu nilai hikmat dan nilai kebijaksanaan. Suatu perbuatan dikatakan dengan baik apabila dilaksanakan atas musyawarah dengan hikmat dan kebijaksanaan. Contohnya di lingkungan saya adalah musyawarah untuk menyelesaikan konflik antar sesama anggota masyarakat. Nilai keadilan sosial berdasarkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial yang saya temui di lingkungan saya adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai antar hak sesama masyarakat. Pertanyaan penutup atau pertanyaan terakhir, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika? Bagaimanakah konsep etika yang terdapat dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai sistem etika bangsa Indonesia sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang dimaksudkan untuk mengembangkan moralitas dalam diri setiap individu masyarakat Indonesia. Lalu, konsep etika seperti apa yang terdapat dalam Pancasila? Nah, menurut ilmu sosiologi, etika adalah norma atau aturan yang dipedomani atau dijadikan pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat buruk dan sifat baik. Konsep etika yang terdapat dalam Pancasila, yang pertama adalah etika sosial. Etika sosial adalah etika yang berfokus pada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah etika normatif. Etika normatif adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan perilaku baik yang seharusnya dimiliki manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai moral dalam masyarakat. Sebagai penutup, menurut saya, bangsa yang baik adalah bangsa yang masyarakatnya menjunjung tinggi moralitas. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.